Buat bisnis online, ini alasan kenapa kamu harus mulai bikin konten di TikTok. Selengkapnya saya akan bahas di video ini. Halo, balik lagi, saya Bram, dan di video ini saya akan jelaskan 3 alasan kenapa pebisnis online itu harus mulai bikin konten di TikTok. Oke? Jadi mungkin sebagian orang sekarang mungkin masih ada yang skeptis tentang ngapain sih bikin konten di TikTok? Di TikTok itu isinya alay-alay semua, begini, begitu. Tapi nyatanya ternyata yang terjadi di lapangan setelah saya bikin konten di TikTok juga itu sangat powerful untuk keperluan bisnis saya, ya. Jadi alasan yang pertama adalah Anda akan menemukan market baru, ya. Mungkin selama ini Anda mainnya di Instagram, Anda mainnya hanya di Facebook Ads atau Instagram Ads dan Instagram lain-lainnya gitu ya. Entah itu organik, entah itu iklan pakai influencer dan sebagainya. Mungkin market Anda hanya di itu-itu aja. Tapi ternyata ada loh market-market lain yang belum Anda jangkau di menggunakan cara-cara yang Anda gunakan sebelumnya, ya. Seperti yang saya lakukan juga ketika bikin konten di TikTok, itu dulu saya bikin konten dan ternyata yang datang follower-follower baru, audiens baru itu adalah mereka yang belum pernah tahu saya sebelumnya di Instagram. Mungkin Anda sebelumnya sudah tahu saya di Instagram, sebelumnya Anda tahu bisnis bareng Bram di Instagram, dan followernya segitu, saya sering bahas apa di Instagram, tapi saya mau coba menjangkau market baru di TikTok. Dan ternyata ada juga loh market di TikTok yang itu adalah market saya yang sesuai di Instagram. Yang saya pada awalnya dulu, mungkin nggak kira ada orang di TikTok yang serius atau ingin untuk mendengarkan topik saya tentang bisnis. Dan ternyata saya dapetin market baru di TikTok. Dan rata-rata ya, malahan market saya di TikTok itu mereka akhirnya follow saya juga di Instagram, yang akhirnya mereka bisa beli produk digital saya, yang akhirnya mereka beli produk yang affiliate saya, yang akhirnya mereka masuk ke list building saya. Nah, itu saya lakukan itu di TikTok ya, selama 1 bulan saya itu bisa mendapatkan 10 ribuan, kurang lebih 10 ribu email list itu dari TikTok aja ya, dari TikTok. Bayangkan kalau misalkan sebulan saya harus ngumpulin 10 ribu email list gitu ya, tapi ternyata saya harus pakai iklan di Facebook, saya harus pakai iklan di Instagram, seperti itu. Saya harus mengeluarkan uang berapa kalau misalkan satu emailnya, satu leadsnya itu seharga misalkan sekitar 500 rupiah. Anggap aja berarti itu harus mengeluarkan sekitar 500 ribu, 5 juta. Tapi dengan di TikTok saya nggak mengeluarkan uang apapun, saya hanya bikin konten, itu saya sudah bisa mendapatkan 10 ribu email list dari TikTok. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, algoritma TikTok itu sangat mendukung sekali untuk kreator-kreator baru ya. Maksudnya seperti ini, kalau misalkan Anda bikin konten di Instagram, Anda bikin konten di Facebook, Anda bikin konten di YouTube, tapi Anda belum punya yang namanya follower, Anda belum punya yang namanya friend list, Anda belum punya yang namanya subscriber YouTube gitu, siapa yang akan menonton konten Anda? Akan sangat susah konten Anda untuk ditonton oleh orang lain. Tapi di TikTok ya, ketika Anda pun belum punya follower di sana, konten Anda itu sangat berpeluang besar untuk ditonton banyak orang, jutaan orang bahkan. Ya, itu adalah power dari algoritma TikTok yang mendukung kreator-kreator baru yang videonya akan dimunculkan di beranda atau di home atau di FYP-nya TikTok. Itu lagi bagusnya algoritma TikTok. Dan lain lagi, misalkan seperti ini. Ketika Anda misalkan buka TikTok gitu ya, yang muncul di beranda, yang muncul di home, yang muncul di timeline, atau istilah di TikTok itu adalah FYP, itu adalah orang-orang yang orang-orang lain yang kebetulan muncul di home Anda. Nah, Anda juga akan berpeluang seperti itu, video Anda muncul di FYP-nya orang-orang ini, dan akhirnya Anda bisa yang namanya meningkatkan brand awareness dari sana. Anda bisa jual juga, dapat traffic dari TikTok. Oke, bayangkan kalau misalkan Anda selama ini mungkin merasa sudah puas sama Instagram, Anda sudah puas dengan Facebook dan lain sebagainya, ada lagi loh. Di TikTok ini Anda bisa menjangkau ribuan lagi, mungkin Anda jualan, Anda coaching gitu misalkan, Anda mau jadi personal branding, Anda mau jadi content creator atau influencer, Anda akan mendapatkan follower-follower baru dari TikTok saja. Oke, dan berikutnya gini, Mas, kan kalau misalkan saya jualan hijab gitu misalkan, bikin kontennya seperti apa? Mas, saya bisa nggak ya kalau bisnis ini bikin konten di TikTok? Semuanya bisa, tinggal disesuaikan aja kontennya. Cuma kan gini, masalahnya mungkin Anda yang kebiasaan bikin konten di Instagram, Anda kebiasaan bikin konten di Facebook dan lain sebagainya gitu kan. Anda sudah tahu nih konsep kontennya seperti apa, tapi ketika Anda mempelajari platform baru ya, Anda pasti berpikir, saya harus bikin konten seperti apa, ya
kan. Anda pasti kebingungan, sama, saya dulu awalnya juga begitu. Ini sedikit cerita ya, dulu saya dari Januari 2020 hingga Mei 2020, saya itu analisa platformnya, saya analisa gimana sih algoritmanya, gimana sih cara bikin kontennya, gimana sih caranya orang-orang ini kok bisa dapat followers gitu kan. Nah, saya 5 bulan kurang lebih, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan saya analisa, dan saya baru memberanikan diri itu posting video pertama saya di TikTok itu 9 Mei 2020. Dan alhasil setelah saya analisa 5 bulan, video pertama saya itu langsung mendapatkan view 30.000. Nah, itu adalah poin awal yang sangat bagus untuk saya meneruskan video-video konten-konten saya yang lain di TikTok. Dan selama 1 minggu itu saya bisa mendapatkan 100.000 follower. Dan selama 2 minggu itu saya bisa mendapatkan 100.000 followers, dan 1 bulan itu saya bisa mendapatkan 200.000 followers. Yang kalau misalkan saya itu di Instagram itu sangat jauh berbeda. Di Instagram aja saya harus menempuh 3 bulan dulu baru bisa mendapatkan 10.000 followers. Tapi di TikTok 1 bulan pun 200.000 followers itu bisa. Oke, yang nanti followers ini bisa Anda pindahkan, mau pindahkan untuk follow Instagram Anda, mau pindahkan untuk subscribe YouTube Anda, atau mau pindahkan untuk beli jualan Anda di Shopee atau misalkan di Tokopedia, itu bisa. Tinggal bagaimana aja cara Anda menggiringnya orang-orang yang dari TikTok ini untuk keluar dari platformnya untuk mengikuti jualan Anda, untuk mengikuti Anda di platform-platform lain. Jadi seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan gini, Mas Bram, gimana sih caranya dulu kok bisa mendapatkan 1 bulan itu 200.000 followers di TikTok? Gampang. Jadi cara analisa saya dulu sampai sekarang ya itu sudah saya buatkan kelasnya yang namanya TikTok Game Changer. Jadi visi saya di sini itu adalah membantu 10.000 pebisnis online dan content creator untuk meningkatkan income-nya lewat TikTok. Jadi nanti di dalam komunitas ini itu ada kelasnya, ada grup supportnya juga, dan setiap 2 minggu sekali itu saya bikinkan live meeting. Jadi saya setiap 2 minggu sekali nanti kita Zoom bareng ya, kita live meeting bareng. Saya akan tanyain gimana sih progresnya, gimana sih sudah dapat followers berapa, masalahnya apa, dan lain sebagainya. Kita akan diskusi lebih intens di sana setiap 2 minggu sekali. Jadi nggak akan yang namanya saya tinggalin gitu, nggak akan. Ya, terus materi-materi dalamnya ada apa saja? Materi-materi dalamnya mulai dari gimana sih cara menentukan niche di TikTok ya. Misalkan Anda belum punya niche deh, Anda belum tahu apa yang akan Anda bahas di TikTok. Ada caranya. Oke. Yang kedua, gimana sih cara untuk menggunakan aplikasi TikTok ya. Mungkin ada sebagian orang yang belum tahu, masih asing dengan aplikasi TikTok ini. Itu semuanya ada tutorialnya lengkap, mulai dari bikin video, mulai dari editingnya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, gimana sih cara strategi growth-nya supaya Anda bisa mendapatkan views yang banyak ya, supaya konten Anda terkonsep, nanti dari views itu yang bisa Anda convert jadi followers. Ya, nanti follower dari TikTok ini bisa Anda convert lagi untuk bawa ke platform lain. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi seperti ini, Mas Bram, tapi kan saya orangnya pemalu, nggak bisa ngomong di depan kamera, itu gimana ya caranya? Gampang. Jadi kalau misalkan Anda pemalu, itu kan pilihannya ada 2. Yang pertama, itu Anda mau belajar untuk jadi nggak pemalu ya, atau memang Anda benar-benar nggak mau menunjukkan wajah Anda. Itu dua-duanya ada strateginya di TikTok Game Changer itu tadi. Yang pertama, kalau misalkan Anda mau belajar untuk supaya nggak malu ngomong di depan kamera seperti ini, ada caranya. Yang kedua, ada studi kasus ya, video-video TikTok yang tanpa perlu untuk menunjukkan wajahnya di TikTok tapi tetap bisa mendapatkan views yang banyak. Itu semua lengkap di sana. Jadi buat Anda nih ya yang mau belajar TikTok dan mulai mengembangkan audiens di sana tanpa harus bikin video yang joget-joget gitu kan, Anda bisa daftarkan di tiktokgamechanger.com atau linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi begitu video kali ini, semoga di video ini buat Anda yang berbisnis atau buat Anda yang content creator, mulailah untuk mempertimbangkan masuk di TikTok ya. Jangan skeptis lagi untuk hadir di TikTok, karena TikTok sekarang itu sudah berubah, sudah beradaptasi ya, yang isinya bukan hanya video joget-joget doang, tapi sudah mulai ada video-video yang mengedukasi, yang menginspirasi atau dan lain sebagainya. Jadi begitu, dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.